Sahabat ngopi digitalku, balik lagi sama gua Raka. Kali ini di Cinere Concept Store, di toko kita Pop Shop ID, Table Store, sama Fox Royal Coffee Cart kedatangan tamu istimewa. Di selang-selang kesibukannya masih sempat nyempetin datang ke sini. Mau tahu siapa? Tuh ada di samping gua. Acil Luminati. Kayaknya kalau hari gini nggak mungkin lah. Mungkin nggak sih? Nggak tahu lu. Mungkin mah? Nggak. Ya mungkin. emang gue siapa? Acil Luminati. Kenapa gua undang dan alhamdulillah dia bisa nyempetin di kesibukannya. Menurut gua pribadi, gua ngelihat dia nih dari sosok kita dari dulu ya ketemu ya. Udah lama juga ya main ya. Berapa tahun tuh? Wah, dari awal fans ya. 6 tahun kali ya? Ya, 6 tahunan ada lah. Dan bisa masuk di salah satu kategori list teman gua, salah satu ya bisa dibilang teman akrab juga, karena nggak cuma sekedar berbisnis doang, tapi kita sharing macam-macam ya, macam-macam. Ini gua masukin ke kategori from zero to hero. Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. From zero to hero. Dan buat yang nggak tahu Acil, kayaknya nggak mungkin sih. Nah sekarang gue kasih kesempatan deh. Iya. Kayak itu dari main sinetron aja gua. Dari gue Cil kesana kayak gitu menurut gue gitu. Dan bisa banyak banget dari sisi positif yang bisa gue pribadi ambil, dan kadang-kadang juga suatu pukulan juga buat gue. Kok gue nggak kepikiran? Terus nyana kepikiran gitu. Terus dengan suka dukanya dia ngejalanin. Gue yakin nggak segampang yang kita lihat. Apa yang dia sajiin di sosmednya tuh segampang itu tuh nggak ada yang namanya sebuah perjalanan tuh nggak berkerikil, tuh nggak mungkin mulus-mulus aja, tuh nggak mungkin. Jadi gue pengen buka lebih dalam, kalau boleh nih gue nanya-nanya ke Acil Luminati. Perkenalkan deh Cil, nama lu Cil, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lah ya, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Gua Acil Luminati, ya sebenarnya bisa dipanggil Acil. Kalau nama asli Aldino. Aldino Keren kan? Keren asli. Emang bapak gue emang bikin nama emang keren buat anak yang keren gitu loh. Aldino, gue nanya nih, basic. Acil Luminati, kenapa? Kayak gue kan Raka Sinner. Jadi sebenarnya dulu lagi zamannya gue masih kayak musik kan band-bandan. Terus kayak apalagi gue metalan. Terus hardcore gitu. Terus kayak sebenarnya dulu kan kayak metalan kayak identik orang kayak ya satanik atau apalah inilah Freemason ya kan. Gue demen situ. Ikonik lombok. Iya sih. Cuman terus kayak kenapa itu dari Twitter sebelum ada Instagram sih. Sebelum ada Instagram sebenarnya. Tempat lu berkeluh kesah lah ya. Dulu lebih di Twitter dulu kan. Sebelum ada di Instagram terus kayak ya sebenarnya tadi kayak cuma nama gua asli gitu di Twitter. Terus akhirnya pengen bikin Acil apa, Acil Isis, Acil apa. Terus kayak Acil Luminati kayak oke, catchy lah ya. Nah, ya, oke, masuk. Luminati kayak kesitu aja tuh. Okay. Dan sampai gua kan sempet kayak kenal sama anak siksa kubur gitu kan. Sama nggak kenal banget semesta tahu lah. Main lah di scene-nya. Ya kan di circle itu kan. Terus kayak si ada manajernya tuh namanya ketika itu Mbak Aci tuh, Mbak Aci. Dan ketika udah pakai nama itu gua kata dia, kok lu duluan sih yang pakai Acil Luminati gitu. Tadinya maunya dia gitu. Iya. Gua kepikiran ini kenapa jadi lu duluan gitu gitu akhirnya. Bikin deh Aci Luminati strip 2 gitu. Atau sekedar kalau enggak. Terus sampai kayak sekarang makin ada aja sih banyak kayak temen gue yang namanya Fadil jadi Fadil Luminati gitu. Tapi udah enggak. Karena emang tapi udah enggak. Punya gue dong gini. Nah, ini tuh dia tuh berani buat ngeset. Jadi dimana orang banyak gue ngikutin si ini deh, dan dia berani ngambil semua resikonya diambil sama dia. Oke, gue nge-set ini, terserah the audience like it or not, dia jalanin aja tulus-tulus aja.
dan gue lihat hasilnya ke dia impactnya positif. Nah jadi gue bilang lu tuh kayak salah satu trendsetter sih, lebih masuk ke influencer lah. Nah salah satunya di dunia persepatuan, terus apalagi sih clothing, terus apa lagi? Ya di animal lah ibaratnya karena Oke, ya itu juga. Lu lebih ke mana? Kucing? Enggak, semua. Kucing sama anjing sebenarnya sih, karena kan yang lebih banyak di jalan kucing sama anjing. Oke, yang stray lah ya. Ya, yang stray gitu kan. Terus tapi ya gue sebenarnya lebih ya semua binatang yang gue sayang gitu. Jadi hitungannya dia ini bisa gue masukin ke kategori unity in diversity. Jadi keseluruhan, nggak cuman jadi keseluruhan makhluk hidup yang berusaha dia angkat dan dia perjuangin. Jadi nggak cuma sekedar lo lihat. Ya kalau lu lihat tampilannya, kadang orang suka ya kalau yang pola pikir apa ya, kolot lah ya, kita bisa lihat, kita bisa bilang kolot ya, mungkin agak nyeleneh ya, maksudnya ya full tattoo, terus ngikutin tren juga kan dengan baju segala macam, tapi sosialnya, nah itu gue sih sebenarnya bukan pengen apa sih bahasanya kalau di itu ria ya, bukan gue pengen ngangkat, tapi gue justru sebagai manusia juga, ya iyalah gue manusia kali gue jin, ya maksudnya gue manusia kan, dan gue ngelihat dia ini nggak cuman sekedar ke wah brand lagi hype, wah tren dia ikutin, enggak, sepatu fans apalah itu sneakers bla 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 and so on, tapi dia juga, nah ini kemarin tuh baru ada viral tentang nenek-nenek tuh ya di daerah mana tuh Cil ya kalau gue di daerah Solo ya. Itu gue sempet lihat viral tapi bukan dari dia, bukan dari akun dia, cuman referringnya tiba-tiba ke akun dia dan dia sampai eksekusi untuk kayak buka open donation ya hitungannya. Lo juga lu nawarin kan, ada yang mau nggak, ada yang mau coba bantu juga nggak, gue pribadi mau bantu, tapi lo kebetulan gue lagi di sini ada yang mau coba bantu juga nggak gitu kan ya, lo open donation lah bisa dibilang ya. Dan dia benar-benar ngeluangin di kesibukannya juga untuk nyariin itu nenek ya, maksudnya nah itu gue nggak habis pikir aja, dia bisa kepikiran untuk arahnya ke situ. Kalau gue boleh nanya nih, kenapa ya kalau ditanya kenapa, karena gua kalau mungkin orang lihat kayak mungkin kayak misalkan kayak cewek-cewek ibaratnya siapa karena kan lihat parah lu kayak ini gak punya hati banget, tapi gua kalau kayak gitu ya gua lebih punya hati dibanding lu ibaratnya gitu. Karena ya gua manusia dan gua bisa memanusiakan manusia dan gua bisa memanusiakan hewan lah ibaratnya kan. Gimana caranya ketika ada yang susah, ketika gue bisa bantu sekecil apapun itu, entah gue pakai materi atau gue pakai tenaga, pasti bakal gue bantu. Dan kebetulan kan kemarin kayak fuck, ini mbah gue ibaratnya gitu. Iya. Ya nggak peduli itu di mana, kayak namanya itu orang tua, ya itu bagian part of my life juga. Maksudnya itu part of ya keluarga lo juga. Gitu. Jadi gue menganggap kayak aduh kok ngomong kasar, jangan ngomong kasar, hewan nggak kasar soalnya. Iya, oke. Tai-nya lah ibaratnya, tai banget sih lu, kenapa sih gitu kayak ini mbak gua, lu ngapain? Maksud lu sampai segitunya? Apa lu mobil, bawa mobil lu turun lu beli palsu kan? Itu dia mesti ngasih kembalian yang mana itu uang asli semua, dan itu dari dia berdagang. Iya kan, makanya kan menurut gua sih itu nggak manusiawi. Ya nggak manusiawi, makanya kayak karena lu mati kayak lu kecelakaan. Iya, pokoknya kita pasti berdoa yang jelek-jelek deh buat orang tuh. Kampret nih orang sampai gitu. segitunya lu gila kan gitu. Terus kayak udahlah gua mumpung gue lagi di sini gitu kan, mumpung gue lagi di Solo, terus kayak aku masih malam kok gue ke Jogja, gue harus ke tempat Simbah, gue pengen. Dan lu tungguin, lu dapet tempatnya, dia kelar sholat ya? Kalau nggak salah lu tungguin dia kelar sholat. Terus gimana tuh? Itu kan cuma sepotong-sepotong, ibaratnya emang nggak lo full versionin sampai lo naikin ke konten jadi apa? Cuman ya udah di story aja, 24 hours that's it, doang gitu kan? Karena emang gue niatnya pengen bukan mau riak. Iya, makanya. Terus kayak ya udahlah, ini gue sebagai bukti maksudnya ini loh, ini duit lu. Ini dari tambahan yang lo open donation gue salurin ya gitu. Lo salurin nggak ada, jadi nggak ada, maksudnya nggak ada kayak triki-triki bisnis lah ibaratnya situ. Udah langsung aja. Iya, ibaratnya kayak mungkin orang mikir kayak jadi lo tuh cuma jadi portal aja lah ibaratnya. Iya, karena emang sejauh ini sampai kayak ada teman gue kayak gue lagi ngurusin kayak kucing atau apa yang di jalan, terus kayak lagi harus bawa ke klinik segala macam, sampai kayak ada masuk dari teman-teman gue juga kan, nah kayak gitu pak. Jadinya ya gue harus transparansi juga dong. Iya benar kan, kayak gitu kan gue harus transparansi segala macam habis untuk apa dan karena kemarin yaudah akhirnya gue share si Mbah. Tapi lu detail sih ya, gue pribadi gue lihat soalnya, gue lihat dan lu detail, lu pasti share itu
ini account-nya ya, kalau buat kucing kesini ya, karena kalau Iya. gue kucing gue akunnya ini, Nah, gitu-gitu. iya. Kayak lo bener-bener terorganisir dan transparan. Iya, walaupun mereka tuh sebenarnya nggak tahu gitu. Maksudnya walaupun duit masuk nih ke rekening yang mana, ya kan kalau gue nggak jujur kayak, wah ini Iya. salah masuk, akhirnya gue share kan nih, gue harus pindahin. Nah iya lo Nah, juga ya. Jadi kalau misalkan ya sebenarnya mah mereka juga kayak udah yang penting gue udah transfer. Ah. Orang pun juga mikirnya kayak gue liat gue udah ngasih ini terserah. Kayak sama sih kayak gue ibarat kata ini gue kasih kayak misalkan gue kasih ke siapa orang minta gitu ya pakai gimana ya terserah, yang penting gue niat gue ini gue kasih biar berkah buat makan atau buat apa gitu kan. Selebihnya lu buat salah gunain ya itu lu lah, Iya. itu urusannya. Itu kan urusan vertikal. Iya itu vertikal. Ya, kan? Ya kita yang penting horizontalnya kita aman, Nah, udah kita udah. amanah. Urusan ke vertikal itu bukan kita tuh Iya, gitu. udah kayak gitu jadinya. Makanya kayak gue share kayak sempet kemarin kan kayak 2 jam gitu nyari berdua sama si Yoris tuh. Oke, Karena gue kan nggak tahu juga gue orang situ sampai. Iya lo buat orang situ dan lo harus bener-bener nanya, ada nggak sih yang info akurat tuh biasanya kayak Iya, gitu kan, iya. tempatnya di mana? Gue lagi di sini. Terus sampai kayak kemarin nanya temen kayak itu di mana? Oh daerah sana Cil, Solo Coret. Hmm. Gitu kan kayak oh jauh gini, oke gue samperin sana segala macem. Kayak anjing gue udah muter-muter pak, gue harus ketemu. Gue Ya lo pokoknya lo harus ketemu hari itu gimana ceritanya gue tungguin dan gue cari nah, ya kan. Karena kan gue juga malamnya kan ke Jogja kan, jadi ini gue harus ketemu atau mungkin gue nanti nggak ketemu tapi ini duit gue titipin lah siapa yang tahu daerah sini yaudah. gue titipin gitu kan. Dan akhirnya ada dari anak grup Fit Not Bomb gitu. Oke, yang itu kucing ya, ada mau kasih makan segala itu yang dari Solo. Terus kayak bang lu di mana gini, gue samperin gini karena gue ngomongin di grup juga di Fit Not Bomb nih Simbah gini. Akhirnya gue disamperin ketemu di angkringan lah. Namanya kalau di Solo angkringan. Terus akhirnya gimana bang langsung jalan ini, yaudah ya nyantai dulu minum gitu. Akhirnya gue jalan, setelah beres jalan jadi kan karena mereka tahu daerah kan, dia tahu lokasi lah, nanya sini gini lebih cepat dari hitungannya. Akhirnya nggak lama terus kayak set nih bang dari komen-komen sama ini sih daerah sini gitu. Akhirnya udah pas gue depan masjid kayak ada ibu keluar, si teman gue ini cewek sama cowoknya nanya, bu bang tanya ini Simba ini gimana ya, ada namanya siapa? Kan nggak tahu namanya. Iya, terus ada fotonya tapi kan ini bu ini, oh itu ini ada nih Simba baru sholat. Nah, pas banget di situ. Oke. Pas banget akhirnya dipanggil sama si ibu itu, saya dua teman sama Simba segala macam. Akhirnya ya kan gue enak dong, nggak enak kan kalau misalkan katanya tadi mau di sini aja apa di rumah, aduh di rumah aja bu. Lah gue mau ngasih duit di pinggir jalan kan, kayak nggak etis juga atau gimana kan segala macam nggak enak. Akhirnya lo ikut ke rumah kan? Ikut ke rumah terus kata Simba dan emang cukup memprihatinkan sih gitu kan menurut gua. Fuck, kayak gini maksudnya. Ini baru ya lu lihat secara keseluruhan berarti kan. Iya, bukan cuma sekedar dia di pinggir jalan. Iya. Dia dagang, tapi lu lihat kehidupannya dia tinggal di mana segala macam. Lihat kayak dan di situ kan sama anak dan cucu-cucunya gitu kan sama kan dan Vivi juga dan ibu lihat kayak banyak anak dan cucunya banyak itu sih. Terus kayak aduh gue kayak langsung miris kayak prihatin ngeliat ya karena ya nggak bisa dibohongin lah kita manusia. Iya kan, lu lihat pasti kan lu lihat ada rumah tapi isinya tuh kayak itu ada dagangan Simba, kayak sayur sama buah-buahan gitu. Terus kayak tapi itu ya belum lantai masih kayak tanah gitu segala macam gitu. Jadi kan kayak gua terus kayak Simba bingung kan mau duduk ngasih gua duduk. Udah jamu lo lah ibaratnya. Udah mbak aja duduk karena kan situ kayak ada tempat duduk kayak cuma satu. Terus kayak udah mbak duduk. Tadinya gua kayak duduk di atas gini terus kayak lah mbak yang di bawah. Jadi di bawah. Lu turun di bawah kayak. Oke. Oh ya enggak itu lah karena kan kita diajarin sama santun. Iya benar. Biarpun itu dan itu pasti ngeplak di kita karena kita ya ibaratnya budaya kita kan emang kayak gitu. Ibu bapak kita juga ngajarin pasti kan ya. Karena yaudah gue turun di bawah ngobrol di depan mbak kayak kenapa mbak iya katanya emang kejadiannya sih lama cuman belum lama banget gitu. Dan akhirnya ya gue juga nggak tahu tapi ya intinya gue mau kasih buat mbah gitu ibaratnya. Dan ini ada titipan juga dari teman-teman gitu ya alhamdulillah setelah itu jangan gue kan emang niatnya cuma udah dia nih ngobrol sedikit aja akhirnya ya lu cepet sih itu tektok sih itu kan. Iya langsung balik gitu sih gak ada. Tapi dia lepas gue penasaran kayak umur berapa tuh lu sempet tanya nggak umur berapa atau sih, tapi kalau lu kisaran lu tua sih kalau gue lihat dari ini sih 80-an ke atas boleh 80-an jadi masih struggling buat cari penghidupan lah ibaratnya. Dibanding dia harus minta-minta. Iya benar dan kita lebih respect juga kayak gitu. Iya gitu makanya kan aduh gimana ya orang jualan ya nggak otak lah yang ini. Nah itu ya mudah-mudahan aja yang ngelakuin kalau lo lihat ini mudah-mudahan lo dapet hidayah. Lo gila sih tapi. Nah sekarang gua mau ke tren sekarang nih.
sebenarnya gue malas nih, gue sebenarnya malas soalnya Tren lokal. Iya, enggak, sebenarnya gue malas sih. Enggak, Tren lokal. iya, gue sebenarnya malas sih, soalnya gue ada di sisi lo, bukan di sisi lo sih, maksudnya karena idealisme gue ke si brand alas kaki ya, kita ngomongin alas kaki nih, karena idealisme gue ke si brand ini, ke sepatu yang gue cintai, asik, yang gue cintai ini, dan gue ngeliat gitu, maksudnya wah gila sekarang lokal, ya gue support lokal tapi belum sampai support ke beli produknya, karena gue masih ada berupa kekecewaan yang ya ibaratnya ya correct me if I'm wrong lagi nih. Kalau menurut gue ya awal-awalnya niatnya oke ya, didukung ya biar bisa ngeluarin yang rilis yang lebih yang lebih ini lagi, tapi tetap aja ujung-ujungnya apa ATM ya, apa sih lo amatin, lo tiru, lo modifikasi gitu. Jadi tapi nggak dimodifikasi. tapi cuma lo jiplak-jiplak aja. Iya. Dan gue kebetulan untuk gak usah gue sebutin satu-satu, tapi lucu aja gue nemu kayak streetwear di luar itu, gue ngeliat kok ditiru sama si A yang ini, jadi dikiranya kesannya tuh kayak semua orang di Indonesia tuh pada bodoh kali, nggak bisa ngebuka dan nggak bisa ngeset sendiri. Nah itu menurut gue men, lu salah, maksudnya lu salah kalau ngira kita nggak tahu, cuman kita diem aja, ya kita lihat aja lu mau bawa arahnya kemana. Nah menurut lu gimana tuh, kan kemarin tuh lagi rame ini, lagi rame itu, nggak usah gue sebutin brandnya karena udah pada tahu deh, pasti yang nonton juga udah tahu, si ini dia nggak suka banget sama ini, nggak suka banget sama itu. Sebenarnya bukan yang nggak suka ya, Bukan nggak suka, sebenarnya bukan nggak suka ya, lebih nggak suka ke bentuknya. Kenapa sih gue nggak suka, bukan nggak suka sama brand lu, tapi jadi bukan personal ke brandnya, bukan personal ke brandnya ya, bukan personal ke brandnya, tapi lebih kayak apaan sih, lu tuh bisa lebih keren dari ini, rasanya gitu loh. You can do better than that man, gitu kan kasarnya gitu kan. Nggak mungkin enggak, lu pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa nggak mau gitu, atau mungkin lu kenapa sih bisa gitu, masih kayak kenapa sih gitu, apa lu cuman kayak ngejar gampangnya terus kayak ngejar cuan aja. Nah gitu, itu kan, iya, gue juga sempat berpikir seperti itu, maksudnya nih orang oke deh, lu pengen cepet modal lo balik dan segala macam, lu begini jadi caranya. Nah itu agak lucu juga sih. Apalagi sepatu yang jelas-jelas kayak, lah kok ini beda nama tapi bentuknya sama. Iya. Ya kan? Udah itu kita tahu kan, jadi loh kok ini ngambilnya ini. Terus itu sampai satu type itu depannya ngambil ini, sampingnya ngambil ini. Jangan-jangan sampai boxnya juga lagi. Nolong juga maksudnya nolong gitu. Tahu juga kalau boxnya belum. Tapi gila sih. Ya maksudnya di stop aja stigma yang namanya Indonesia itu paling jago untuk imitasi. Ya di stop lah. Soalnya gue yakin kita bisa lebih baik dari itu. Padahal gue sempet kayak kritik yang kasar lah ibaratnya, kayak ngatain gitu, kasar kritik. Cuman bukan sebenarnya nggak itu baik lagi, nggak personal ke brandnya. Ya bukan apa, jadi nggak lebih ke bukan masalah lo brandnya begini, bukan kan. Dan sampai situ banyak kayak yang sebel juga sama gue gitu, kayak di grup, kayak ada kan lagi itu gue ada di grup. Tetap sih pasti ada kontra. Nah, ada kubu lah ibaratnya. Setelah itu kayak gue dibilang sama mereka nih yang udah membuat itu. Oke. Sepatu keren itu. Asik. Emang lu udah buat apa sih? Nah, gue digituin kan. Emang lu udah buat apa sih? Gue bilang. Lu mendingan nggak buat kalau lu cuma bisa niru. Kalau gue segitu, kalau gue sih gitu. Kalau gue jawab, emang gue selama ini masih jadi ini budak. Oke. Gue jadi masih jadi budak. Tapi kalau cuma buat kayak gini, besok sore pun bisa gue buat. Hari ini bisa gue buat. Itu tuh kayak HPP-nya tahu murah. Iya. Alat tuh tahu, dan gue cuma kayak copy paste, gue ganti apanya doang, itu gampang. Effortless lah. Iya kan, kayak apa sih lu, kayak ini dong tuh bisa gue kira. Dan ini gue janji kemarin, bulan-bulan ini gue mau garap yang lu bilang lu bisa buat apa sih? Nah tuh. Tapi gue bukan buat cari cuan, gue mau bikin 150 pairs sepatu itu tanpa pre-order, dengan modal sendiri lah ibarat, karena gue tahu itu modalnya nggak terlalu gede. Dan sekarang banyak banget bikin sepatu tapi pre-order. Lu ngapain lu minta duit, lu minta danain dari orang dulu, baru lu jalanin. Berarti lu nggak pede. Lah baru gue mau bilang, lu berarti lu nggak punya confidence sama brand lu sendiri. Gitu kan. Nah nanti ini besok gue mau bikin sekitar 100 atau 150 pairs first and last. Udah, dan sekali, itu nggak gue jual mahal. Jadi kayak misalkan HPP gue habis 100.000 misalkan.
dari kayak biaya apa produksi, Ya lo hitunglah starting capital lo lah iya, ibaratnya. packing, terus anak-anak minta tolong anak gue untuk packing, untuk ngirim gitu kan, itu kan harus gue gitu Ya lo masukin ke startup capital pasti gitu. dong. Misalkan masuk 100 atau 125.000, misalkan gue jual 200.000, berarti masih ada 75.000 kan. Oke, itu profitnya lah. Nah, ibaratnya. profit 75.000 dari total profit 75.000 itu bakal gue sumbangin, nggak bakal gue ambil cuan. Oke. Niat gue kayak gitu nanti. Oke. Dan itu gue doain lancar. Itu karena apa? Untuk mereka yang bilang lu udah buat apa sih? Oke. Udah buat sepatu apa sih mungkin gitu ya? Oke. Jadi ini sepatu ya hitungannya ya. Berarti kan, sepatu. Oke. Karena itu kontennya lo menjawab dari pertanyaan lo bisa apa sih? Iya. Oke. Jadi gue mumpung lagi punya duit nih. Oke. Kemarin kan gue gak punya Ya, duit. siap. Jadi bukannya gue nggak mau, kalau misalnya gue mau dan gue niat jualan kayak gitu doang, gue bisa gitu. Apalagi gue cuma bahas goreng-goreng kayak gini aja mah. Ya itu mah. Ya gimana gitu kan. Terus kayak yaudahlah nanti gue bikin, tapi ini khusus buat nanti anak sekolah sama anak kuliah lah ibaratnya. Dan jadi segmen lo ke anak sekolah, anak kuliah. iya, jadi kayak misalkan gue bikin 150 pairs, 100 ini buat anak sekolah anak kuliah, 50 ini buat teman-teman gue. Tapi bukannya buat teman-teman gue kasih, lu beli. Iya, tetap support. Nah, Ya, karena support ini gue niatnya dengan bukan membeli. gue cari cuan. Oke. Dan ini gue yang mau buat donasi lagi. Ya, jadi Lagi ibaratnya balik lo lagi. ada lo ngambil output input ke lo ada output lagi keluar Iya. untuk lo salurin lagi Nah, kan. karena Oke. kan balik lagi hitungannya berarti ke sosial lagi. ke sosial lagi kan emang niatnya gue kayak gitu. Kenapa sih berbuat baik itu enak sebenarnya lu? Iya. Enak banget. Enteng. Jadi di badan juga di otak juga enteng ya. Iya, karena itu udah jadi gaya hidup ibaratnya. Iya. Kalau Lo jadi- jadiin acuan lo lah Nah, ibaratnya. ibaratnya gitu kayak lu bisa gaya hidup lu ngapain, kayak gue masih suka minum mabok segala macam Iya. gitu kan, itu kan udah jadi kayak gaya hidup lu lah, udah lifestyle gitu kan. Dan kenapa sih sedekah nggak bisa jadi gaya hidup lu? Nah, itu yang gue demen. Makanya jadi lo ngelihat dia dengan segala macam kontranya, tapi gue bisa lihat dia juga dengan segala macam pronya. Maksudnya ya emang namanya hidup seseorang itu ada pro dan kontra. Yang namanya jalan hidup itu adalah pilihan. Ya, untuk akhir itu pasti yang nentuin yang maha kuasa, itu pasti. Nah, di setiap jalan hidup yang lo pilih itu nggak mungkin lurus-lurus aja. Nah, gue lihat dia ini salah satu working class hero kalau menurut gue. Dia bilang, lo dengar sendiri lah dari tadi kan, dia bilang gue cuman budak. Ya kasarnya gue juga kerja di company orang, gue juga budak. Tapi what I can do better for the community yang dia pikirin. Nah, itu yang gue salut dan bangga lah gue sebagai temannya dia. Ya gue bangga. Jadi gue nggak cuma ngelihat Acil sebagai Acil selebgram, Acil dikenal sama semua orang. Gue nggak ngelihat itu menurut gue jadi kayak udah ekstra aja, tapi yang gue tahu nilai dia itu jadi kayak ekstra aja bonus aja, karena nilai pokoknya adalah dia tetap ngejaga dengan etikanya dia sebagai manusia, dia berteman seperti apa, ya itu yang gue salut sama dia. Nah, brand lo nih, lo kan punya apa sih, brand chat ya, lo bilang apa sih itu Peng Ink, apa tuh maksudnya? Jadi dia, nah lo boleh jelasin lah dikit lah, namanya apa? Jadi Itu followernya gila be. baru dikit sih. Ya dikit aja. Brand gue itu jadi Aleron nih. Aleron. Karena Aleron ini sebenarnya kenapa sih namanya Aleron? Aleron ini adalah nama anak gue, si Aleron ini. Gue gak pernah lihat dia kawinnya, tau punya anak, itu kaget juga sih. Gak tau itu gak usah diangkat. Kan pas get kita di Pejaten, Oh iya. bawa anak gue itu. Iya, gue udah ketemu anaknya tapi gue gak begitu perhatiin. Iya, karena pas lagi get awal-awal itu masih buntingnya mantan bini gue. Oke. Kayak gue temennya kayak Om Andre, Om Oki, kayak ya sama dia aja yang tahu, terus kayak yang lama kayak baru ke Bang Acak. Oke. Kalau lu kayak, karena lu kan Ya gue cabut-cabutan juga. kan, gitu kan. Dan terus ketemu pas yang get itu, Oke. yang di Pejaten, dan itu Iya. pas lagi si Al itu baru banget, umur berapa gitu, pokoknya masih kecil banget, gue gitu masih botak gitu. Tapi gue inget sih kalau ngomongin masalah itu gathering zaman dulu itu gila men, itu fresh. Iya. Apa ya, bisa dibikin ngangenin. Maksudnya ngangeninnya tuh karena lingkungan gue bilang pasar ya, apa sih, market ya, maksudnya secara keseluruhan kita tuh nggak cuma sekedar cuan gagal, enggak, itu lebih ke yang sharing. Terus kita nggak mikirin harga ya, gila lu bawa barang, gue bawa barang, gue inget banget. Terus kita ya udah open bid aja, lelang gila sampai ada jual cuma 300 dan kita seru-seruan aja. Dan kalau sekarang mana ada open bid segini, malah kayak bikin rules segini lah, auction segini. Kalau kita dulu fuck man, nggak pakai kayak gitu, yang penting lu datang, lu nongkrong bareng kita, ya kita sambut sebagai keluarga baru, tulus-tulus aja, ya kan. Terus ya udah dilanjutin aja kayak gitu, pan. Cuman pas kesini-sininya kok agak aneh.
berubah gitu. Nah iya, tapi ya itulah money can change everything. Asli. Nah itu. Tapi ya insya Allah jangan sampai gue sampai gitu lah. Tapi so far sih enggak, makanya gue salut sama lu. Maksudnya ya itulah. Oke, balik lagi Aleron brand. Aleron brand. Jadi Aleron kenapa sih? Karena emang dari dulu sebenarnya. Gue dari dulu kayak Lu pengen punya itu gitu pengen maksudnya. punya brand gitu loh. Kayak Oh, brand. lu pengen punya brand. Nah, karena dulu tuh gue 2013 sebenarnya udah kayak sempat pengen bikin brand denim. Oke, lu tadinya mau pengen punya denim. Segmennya ke denim. Iya, denim Oke. karena gue emang dulu tuh kayak denim banget, seneng banget. Lo ngulik banget lah ibaratnya kasarnya ya. Ngulik banget segala macam. Oh, gue pengen bikin brand denim. Oke. Itu gue sampai kayak bodohnya gue main asal bikin wovennya duluan, Oke, segala oke. macem. Tapi itu namanya perjalanan ya, itu proses pembelajaran Iya, dong. terus akhirnya setelah itu gue udah beli bahan-bahannya, materialnya kayak gue pakai Zimbabwean cartoon karena Oke. itu kayak terbaik banget, kayak mau taruh Jepang tuh pakai itu juga gitu kan. Anjir men, gue butuh banget. Jadi gue masih ini juga. Jadi gue emang kayak apa yang gue seneng gue ini gue telusurin gue. Oke iya, lu kulik lah ibaratnya, jadi lu punya ilmunya di situ, Iya. nggak cuma sekedar modal. No, balik lagi tuh dari konten pertama ke konten kedua tuh sama, ilmu, modal tuh justru ke samping. Iya. Karena ya banyak caranya ya, tadi invest sama saudara, invest Iya. sama keluarga, balik lagi kayak gitu kan, atau teman. Bener. Cuman ya ilmu, you need to know what you sell, what product you want to make, itu perlu ya kan, itu justru kunci utama ya. Bener. Terus akhirnya lu kenapa dari situ lu nggak lu terusin? Set pas gue mikir beli mesin ini segini wah, gede banget ya. Ternyata Modal ya? bikin modal untuk denim tuh gede. Oke. Menurut gue ketika itu dengan gue. Dan lu kenapa nggak milih ke vendor? Ya kenapa lu nggak milih waktu itu ke vendor atau apa? Apa memang bukan jalannya lah? Gue atau udah gimana? akhirnya gue bikin sampel. Ah. Dari situ kayak temen gue punya apa kayak denim gitu lah. Oke. Vendor gitu bukan Ah. vendor sih, jadi kayak dia custom denim atau segala macam gitu. Jadi kayak ibaratnya dia punya konveksi sendiri lah. Nah, punya konveksi sendiri Ah. tapi dia nerima ya custom. Nerima orderan. Nah, Ah. orderan itu kan akhirnya gua bawalah bahan gue itu, bahan gue yang mantap itu. Oke, bahan lu yang juara. Iya, karena gue dengan PD-nya, Ah. dengan gue ini sebabnya emang oke nih Oke. sejauh ini karena gue tahu kayak dari teman-teman gue juga, perdeniman lah gitu. Iya. Akhirnya gue bawa, kita bikin kayak gini. Cuttingannya oke banget, semua Oke. kayak oke banget. Aduh ini kalau gue Tapi sempat ke pasaran ya? enggak, gue Enggak. bikin sampel doang, gue bikin sampel ada Terus lo pakai berapa. sendiri aja? Ya pakai sendiri aja gitu. Oke. Dan kayak Temen juga nggak ada yang pakai? efeknya nggak ada. Nggak sempet juga ke temen Cuma juga? nonton bini gua, terus kayak ya gua sama temen gua sama adik gua gitu aja. Oh, maksudnya Keluarga kayak aja gitu ya, kayak berarti. inner circle utama lo ke Iya. keluarga lah waktu itu ya. Gitu lah. Tapi nggak sempet sampai ke market Enggak, nyebar ke anak-anak nggak. enggak sampai. Cuman akhirnya nggak kepake lah woven gua itu udah akhirnya kayak udah angan-angan nih susah nih. Udah kayaknya udah deh bukan jalan gua. Iya. Gitu. Jadi Kayak- lo let go. Nah, terus kayak akhirnya kenapa ke Aleron ini, dan ini sebenarnya juga gua dari 2013-an. Setelah si denim ini. Oke. Itu gue risetnya jadi kayak dulu gue seneng nge-repaint sendiri. Ah. Dulu tuh kayak Bang Anca, terus Aichan, Hmm. itu pada kayak terus Ican Otot segala macam itu pada Oke. kayak cil beli sepatu sebelum ada di si gue sama si Susan ketika itu. Oke. Gue udah kayak nyuci sepatu sendiri kayak Ya, lo udah kasih itu lah ya. udah situ kasih terus itu kayak ya. nge-repaint sendiri, Hmm. kayak nge-repaint sendiri, anti-lowing terus kayak Ya gue tahu tuh. Gue tahu. terus kayak gue sampai gue customin slip on lagi itu gue dapet slip on True White GSI, masih ada GSI dulu. Yoi, GSI tuh. Ya masih ada GSI. Sukabumi ya? Sukabumi. Sukabumi kan? Kucing. Gue custom dari situ dan gue udah ngerti main warna. Jadi Oke. gue ngeliat pop art kan, WPF yang pop art gitu. Andy Warhol. Nah, Ketinggian kayak gue ketinggian. Sorry bang, gue emang kadang-kadang suka gitu orangnya. pop art gitu kan, warna-warnanya banyak segala macam. Gue lihat, wah ini mah kalau gue beli warna sebanyak ini, costnya lebih gede. Oke. Akhirnya gue main CMYK, Cyan, Magenta, Yellow sama Black. Oke. Karena dari situ udah, kenapa gue bisa tahu warna itu dari printer. Oke, basic lah ya. Berarti lo ngambilnya nggak usah yang hektik-hektik, tapi ke situ. Oke. Warna primernya itu kayak gitu Ah. kan. Pas gue pikir printer aja bisa jadi gini. Nah dari situ gue belajar kayak yang bikin warna ini yang Mix lah ya. Ya nge-mix jadi terus kayak mau kayak gini jadi apa, ini jadi apa gitu. Jadi lo pelajarin mixology color. Ya ketika itu. Akhirnya ini nih. Terus setelah itu gue pikiran kok gimana ya kalau gue bikin cat ini sendiri gitu kan, cat buat custom sendiri atau buat repaint sendiri. Gue coba gitu. Berapa tahun? Ya sampai Proses baru oke sih kemarin Agustus September kemarin gue baru beres bener-bener oke nih udah fit. Oke, ini bisa rilis lah. Iya makanya Itu tapi lo masa percobaan lo?
probation lo lah ibaratnya. Tiap tahun gue selalu nyoba. Ya kan lo tester, pasti kalau Iya. bikin tes, waduh gagal nih karena kena cuci tiba-tiba luntur atau apa ya kan. Itu Durability-nya lu cek juga pasti kan. Juga. Terus kayak berarti kan 2013 sampai 2020 lah ibaratnya gue rilis Januari kemarin nih berarti gitu kan. Berarti kan ya gue selama ini gue untuk nyari gitu kan. Bukannya gue kalau orang mikir orang gue diem nggak ada apa segala macam kayak ketika itu salah ya kan ya gue emang harus nunjukin terus gitu loh apalagi ketika itu nggak ada instastory iya kan itu juga kayak sekarang lah ibaratnya kan? Karena perbedaan setiap tahun itu memang ada update di masalah teknologi sosmed segala macam media jadi platform tuh nggak waktu awal mungkin pas lo nyoba itu platform tuh terbatas sekarang ada jadi kalau gue bisa simpulin sih gini yang namanya lo mempelajari sesuatu itu pasti ada jatuh bangunnya tapi lo mesti komit kan lo komit lo terjun ke dalamnya ya lo mesti terima apa aja maksudnya terima yang perjalanan yang lo jalanin kalau misalnya pas lo jangan jadi lembek lah kasarnya pas lo lagi down gue tinggalin enggak juga maksudnya kalau pada saat lo ngelihat oke, dari faktor X-nya, oke itu modalnya terlalu besar atau apa, lu masih bisa yang namanya consider, oke gua tangguhin. Tapi lu nggak stop berkreasi, di situ ada lagi coba-coba yang lain. Terkadang orang kalau memikirin hal yang terlalu kompleks untuk berbuat sesuatu, bahkan justru sisi-sisi yang detailnya itu kelewatan. Sedangkan sebenarnya simpel-simpel aja kayak lu tadi lu bilang, gua ngambil warna walaupun sekian banyak gitu-gitu, lu ngambilnya simpel aja dari ke printer ya. Iya. Nah itu kan sebenarnya kalau lu terlalu mikirin overthinking, lu jadi nggak dapat sebenarnya, lu jadi khawatir mulu mau ngejalanin sesuatu. Overthinkingnya soalnya nanti bakal gini soalnya iya. Sedangkan sebenarnya yang orang yang ya itulah yang santuy-santuy aja mikir justru malah lebih simpel dan tapi nggak ada yang namanya shortcut dari namanya instan. Namanya perjalanan hidup mau jadi sukses mau jadi apapun sukses itu gue bilang setnya itu beda-beda, bahagianya seseorang beda-beda. Kalau gue bilang orang kaya itu pasti sukses, nggak juga, tergantung dari setnya masing-masing kan. Nah kalau gue bilang si Acil ini sukses di mata gue, sukses kenapa? Karena dia bisa pembuktian buat diri dia sendiri, dia bisa ngasilin sesuatu yang gue juga nggak sempat kepikiran juga maksudnya masalah chat segala macam gue mikirnya gue yang tauin normal-normal aja ya udah beli chat kalau nggak pilok ya beli chat yang gitu ya maksudnya kayak gitu. Nah gue mau nanya nih brand lo ini untuk saat ini cuma bisa didapetin di lo straight calling kayak calling lo kontak lo untuk dapetin barang atau lo udah punya beberapa representatif kayak flagship gitu? Sebenarnya ada udah dari Batam itu di Batam setiap ada? kota tuh ada jadi kayak jadi lo punya flagship iya punya ada jadi kayak di Batam ada terus kayak di Jakarta masih kayak ada di Susan Tebet gitu terus kayak di Jogja di Solo terus yang lagi ya Semarang terus Malang Surabaya sama Bali sih. Nah gue pengen nanya karena waktu itu kan gue sempat nongkrong sama lo kan di Susan tuh itu gimana tuh jadinya? Nggak, gue salah sempat kemarin, jadi gue sempat lihat di Insta Story. Coba dikoreksi kalau gue salah, mungkin namanya juga gue orang anak muda ya, maksudnya jadi pelupa gue anak muda. Ya orang tua. Jadi Dokter Tirta, Mas Tirta, ya kan, dia bilang lo sekarang udah upgrade menjadi partner bisnis. Emang sebelumnya apa gitu? Nggak ngerti mungkin ya gue boleh dong gue nanya iya. dong ya kan gue boleh dong nanya mungkin tadi balik lagi ke tadi gue budak kayak gue bilang gue budak gitu mungkin tadi kan jadi entah kita you work for him atau work together atau work for him ya harusnya sih together karena dia kan terus tapi ya nggak ngerti lagi dia gimana misalnya gitu kan maksudnya mungkin tapi so far sorry gue cut tapi so far relation lo sama si Mas Tirta oke aja. Maksudnya so far so good lah. Kemarin sempet ribut tapi ya itu sebenarnya gue kaget tuh itu gimmick apa nggak sih enggak ya? Enggak sih emang ribut cuman ya gak usah dibahas sih tapi gue pengen nanya aja gue pikir gimmick maksudnya kayak settingan atau apa gitu. Enggak emang kayak orang-orang sekarang. Sekarang drama mulu gitu. Kalau gue enggak emang asli ribut cuman masalahnya kenapa sih harus di sosmed gitu dan kayak sama-sama jadi kayak menyajikan ke umum hitungannya seharusnya kan bisa internal aja gitu. Jadi kayak apalagi followers bocah jadi kayak wah ini nih oke ada jadi keluar pro dan kontra dari situ jadi ada tambah komen-komennya wah ke belakang lah ibaratnya akhirnya ya udahlah terus tapi setelah itu udah kayak ya udah saling mikir akhirnya kalau punya sana ketika kita menyesal udah kita ketemu ngopi kita obrolin santai gitu ya kan ya namanya juga mau maksudnya kayak gue punya point of view, lo punya point of view nggak mungkin sama-sama terus pasti ada perbedaan-perbedaan yang gue yakin kalau ngobrol duduk bareng pasti bisa selesai kan
Dan ini so far oke nih. So far oke. Tapi lu masih pegang tuh shoes and care yang tempat gua nongkrong waktu itu gua Enggak, datang karena situ. kan gue udah cabut dari Juli tahun lalu. Oh, lu cabut. Hitungannya lu udah bisa lah. Udah Maksudnya bisa, emang udah cabut. create your own path sendiri di Aleron ini dengan segala macamnya lah di Nah, dalamnya. mungkin statement dia itu untuk maksudnya sekarang partner ya untuk partneran di bidang ini lagi. Ah, oke. Tapi lu sebagai partner si chatnya bukan kayak. Jadi lo lu ibaratnya gitu. lo jadi vendor dia untuk support di chat, supply lah, gitu, ibaratnya supply gitu. lo. Jadinya bukan kayak kalau kemarin kan ibaratnya partner langsung kayak di bidang Di satu segmen lah Iya ibaratnya. gitu, dan sekarang ya partnerannya tapi beda apa namanya ibaratnya ya pokoknya beda tapi Lu support, ya gitu. lu supportnya dia bukan cuma sekedar di dalam pencucian Nah, sepatu. ibaratnya beda itu kan. company lah, ibaratnya Iya. di beda company tapi kita langsung jadi partneran gitu. Ya, Ibaratnya. tetap satu jalan, saling support Iya. dulunya, tapi lu udah punya segmen mas sendiri karena lo di Aleron brand ini yang lo lagi jalanin sekarang nih yang baru kemarin lo bilang Iya. itu kan. Oke. Nah, gue pengen nanya, Aleron brandnya itu chatnya ini bisa lo aplikasiin kemana aja? Kalau gue bikinnya ada chat untuk kanvas sweat. Oke, terus jadi bisa ke sepatu. Nah, sepatu yang jelas pokoknya semua material Heeh. khususnya kalau sepatu tuh di kanvas sweat sama kayak di leather di Di-shoot bisa nih? sweat bisa. Oke. Di kalau itu yang water biasa di kanvas sama sweat. Terus kayak yang acrylic leathernya ya udah jelas untuk leather atau untuk midsole gitu Oke. kan. Terus ada lagi yang sekarang lagi naik-naiknya banget nih cat tie-dye-nya kayak gitu. Ya, tie-dye. Iya, gue liat sih tie-dye sih. Iya, cat tie-dye-nya gitu. Ribet nggak sih? Ribet sih enggak ya? Pokoknya semua sih harusnya sih ribet, emang semua Nggak, ya. soalnya gue liat sih kayaknya ribet sih. Maksudnya kayak gimana ya? Prosesnya gitu, prosesnya kayak lu harus apa sih itu yang wrinkling? Iya, yang gitu. lu, dan itu kalau salah juga kan jadi balikan pas Iya. lukanya gitu kan. Terus ya itu tergantung juga dari catnya gimana, nanti dari hasilnya kan juga bisa kelihatan gitu kan prosesnya kayak gimana. Emang ya ribet sih, emang ribet karena nggak segampang nyablon ibaratnya. Ya kan ibarat gitu, kalau kita mau bikin kayak gini ya kita harus manual kayak gini nih gitu kan. Jadi terus Dan lu provide juga ke orang-orang yang mau tahu cara nge-tie-dye prosesnya. iya karena Lo itu sistemnya kayak apa? Jadi sebenarnya tuh kayak open class, dia bayar paketan, lo support tacticalnya juga lo support, terus kayak lo kasih sedikit briefing lah caranya kayak gini, kayak gitu. sebenarnya enggak sih, kalau harusnya niat gua awal tuh tadinya gua mau road campaign gitu ini niatnya. Oke. Gua mau road campaign dari kayak cat kanvas sweat gua nih kayak gini ntar. Tapi ketika spot udah to beres. spot. Nah, kayak gitu yang Spot to gua spot. kayak gua pengen dari Bandung, Jakarta sampai tiap kota gua niatnya udah pengen campaign. Oke. Tapi ya itu balik lagi ke budget gua nggak ada. Oke. Tadinya kan udah kayak ada mau dibantuin temen gua juga kan tadinya. Tapi kan kalau lo bisa open campaign kan mereka bisa undang. iya. Harusnya. Nah, terus akhirnya gua ada jalan sendiri kayak di event akhirnya. Oke, kayak kemarin yang ramai itu yang lo bareng sama Di Semarang mau Oh, recapcake kemarin kan, Cupcake, terus nah. kayak abis itu gua dari situ ke Solo. Jadi mereka tuh kasih satu artikel gitu, maksudnya kayak jadi- berapa lusin iya, misalnya, kayak gitu. lo hajar deh, kayak Belajar gitu. gitu di live lah ibaratnya. Iya, kayak kemarin kan gue liat tuh di story lo sama itu, jadi lo hajar di situ orang bisa lihat. Terus di Malang, terus ya kayak gitu jadinya akhirnya Kemarin lo juga sempet gak sih pas di gathering di Gatnas? enggak itu enggak. Jadi tapi itu setelah itu acara untuk opening store, dia itu mau ada outdoor dealernya fans dan gua. Oh, apa Involved. Oke. Jadi garap di situ, terus garap kaos champion sih banyak banget. Dan ini masih garap 200-an piece lah. Lo bukan nanya internal kru lu berapa? Nah, mungkin dong lu 200 lo aja sendiri. Enggak Kan? tapi itu sebenarnya kalau gua aja sendiri 50 pun. Jadi lu punya itu apprentice ya? beres gitu. Lu punya kayak Kalau internal tim itu gimana ya? Lebih kayak mereka pun belum full, jadi gitu. Jadi ibaratnya masih kayak part time. oh masih yaudah deh gue masih ngisi waktu kosong gue gitu. Gitu, Jadi gue bantu lo gitu. Tapi dia belum fokus yang ikut oke gue jadi member kru lo ya. Gitu. Iya belum gitu. Jadi Berarti hitungannya tetap masih di 80% lo yang megang gitu iya kan. kayak gitu. Jadi Lo yang struggle. gue masih gitu terus ya. Lo yang struggle. Jadi kayak ada tim gua ada, kayak misalkan yang benar-benar untuk garap timing ini satu orang doang sama Oke. gua. Karena yang gua anggap dia paling bisa gitu. Oh, Dia oke. paling bisa. Terus kalau untuk catnya sepatu dia juga bisa sih, cuman ya Tetap masih lo butuh lo supervise kan. iya kayak gitu, lo ya. kayak jadi tiga orang sih gitu. Tapi tetap masih gua ini karena gua Oke. setiap semua yang gua jalanin apa
mau misalkan gue sebagai misalkan di company ya gue mau sebagai supervisor atau gue sebagai manajer pun ya gue harus tetap turun kayak Lo mesti gua. dukung langsung, kalau nggak lo nggak akan tahu kayak gimana yang namanya di field. Operasional tuh beda sama yang namanya textbook dan lo duduk di balik Iya. meja. Gue ngerasain soalnya. Kayak gitu, Iya. makanya gue tetap seneng kayak gitu sih. Iya. Jadi lebih mobile, Iya. lo tetap gerak ibaratnya dan otak lo nggak tumbuh cuma duduk doang. Ya kan? Kayak gitu. Dan akhirnya ya paling kalau ketika gue lagi balik, jadi kan misalnya karena kan di workshop di rumah gitu kan, jadi kalau ketika lagi balik ya udah gue bor garap yuk, bantu lu garap gini. Terus tiba-tiba ada orang tua nelfon lo terus suruh lo datang ngerepotin kayak gue gitu. Maaf ya cuy ya. Jadi gak enak lo, kayak gue di sini lah halus. Ya, kayak ketika gue lagi keluar lagi nih mau keluar kota atau gue keluar negeri lagi gitu. Maksudnya lo udah ada aktivitas lagi, lo tinggal. Gue tinggal jadi kayak bor garapin nih. Yang ini, jadi lo delegasiin lah ya. Gue harus tahu ini Pas lo lagi ada schedule ya lo harus keluar, lo harus tinggalin. Terus tetap gue pantau video call bor gimana gitu. Ini bor kayak gini. Gitu. Jadi tetap kayak ya masih. Tapi tetap di bawah pengawasan lo, Iya. ada supervisor walaupun lo nggak secara langsung fisik lo ada di situ karena Iya. lo harus ada aktivitas lain kan. Benar, Oke. jadi gue tetap kayak gitu sih. Sebuah pengharapan, gue ada pertanyaan dalam sebuah pengharapan. Pasti yang namanya orang mau jalanin apapun punya pengharapan. Kayak gue jualan baju band, ibaratnya tadinya gue punya pengharapan, aduh kayaknya lama banget nih gue bisa punya offline, tiba-tiba gue dimudahkan jalannya sama Allah ya kan, ketemu sama teman-teman lama gue, terus kita join jadi satu, jadilah komunitas kayak gini lah ibaratnya. Ya untuk urusan rezeki itu bukan ranah kita, ya kan, itu udah pasti yang megang dan Emang kita bakal usahanya tutupan, aja kita tinggal usahanya. Nah pengharapan lu, jumping 1 tahun ke depan lu lihat Aleron Brand kayak apa? Normal pertanyaan gue gak nanya 5 tahun, setahun aja. Setahun ke depan lu lihat Aleron Brand ada di posisi apa dalam segmennya? Lancar aja sih gue pengennya. Lancar, Nggak, amin. kalau misalkan ya siapa sih nggak mau naik terus gitu. Pasti, itu ya sebuah kan, pengharapan. siapapun, ya kan, nah, itu kan emang ya pengen banget lah pasti. Dan terus ya gue pengennya kayak kalau chat luar ada kayak Angelus, gue tau Angelus aja bisa worldwide, kenapa sih gue pengen worldwide? Oke, tapi lu ada channel di situ gue yakin Ya beneran ada sih. sih, karena gue udah pengen kayak di Kuala Lumpur, Singapura sama Bangkok sih. Itu lu udah mulai campaign ke situ. Nah, belum ke situ, cuman Tapi lu udah ada planning. Nah, kayak gitu. Jadi gue ke Kiel nih harus ketemu siapa di. Tapi lu udah ada list-listnya kan? Udah ada di Oke. Singapura gue harus ketemu siapa, di Thailand gue harus ketemu siapa gitu. Karena Hmm. ya negara-negara itu ya gue ada relasi, ada koneksi di beberapa negara kayak. Wah dia bisa bantu gue nantinya kalau kayak gue mau ngapain gitu. Tapi gue harus nyiapin apa ibaratnya gue harus nyiapin proposal yang oke ibaratnya Oke, gitu kan. profesional lah. Nah gitu kan, gue harus gimana nanti ngasih taunya atau harus Formal men, gak usah casual ya. Iya. Gak usah, gua mau naruh nih, gak usah gitu ya. Bisa kayak gue ini, tapi kan ini kan udah harus. Tapi memang itu adalah bukti suatu terorganisir. Jadi lo harus mengorganisir dalaman lo nih, internal lo, jadi ya internal lo di Aleron Brand. Jadi pengharapannya setahun ke depan lo bisa tercapai, lo bisa punya campaign keluar Iya. worldwide, amin. Insya Allah gue yakin lo pasti bisa karena lo strugglingnya gue lihat lo kayak apaan. Terus kayaknya kurang aja nih kalau nggak denger dari dia saran buat lo semua. Nih, gue minta aja. Saran apa nih? Saran deh, maksudnya kasarnya kan sekarang kan banyak tuh. Sarang burung. Nah, itu sarang. Sarang tuh kalau tadi sholat pakai sarang. Sarung. Itu sarung. Goblok. Garing. Sarung mah buat itu beras. Itu karung. Oh, karung. Jadi tebak-tebakan. Gue baru tahu nih sisi acilan ini. Oke, jadi lu lihat kan sisi acilan. Kalau karung mah yang di laut. Karang. Kalau kapal tuh tenggelam, karang. Karam. Oh, karam. Kalau karam mah asin. Garam. Oh, garam. Udah cil panjang. Asik. Iya. Lu mesti garap 200. Asli. Asik. Jadi gini. Banyak kan yang modal duit, jepret. Baru gue nawarin. Waduh, gue sampai lupa coy. Gila. Sahabat ngopi digital gue tapi gak ditawarin kopi. Padahal gue aslinya nggak ngopi. Dijadi. Aduh, ampun bor kalau kata Acil bor. Padahal gue asli nggak ngopi. Terus gue akhirnya ngopi. Iya. Gak usah disebutin. Iya. Nggak usah ya? Gak usah disebutin. Buzzer ini jadi buzzer. Lu udah pasti tahu kopinya. Apa namanya? Fox Royal. Fox Royal. Yoi, tuh kan sebut juga tadi udah jangan. Fox Royal Coffee. Kalau ini udah pasti tahu, kaos band mah pop shop. Kayak gue siapa yang nggak tahu? Asli, gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Ya, jadi gue pengen nanya, sambil minum sih. Jadi gue pengen nanya,
kayak apa saran lo, terus ya ibaratnya kayak kalau dari seorang lo kayak kalau nggak keluar pasti kan banyak yang nanya kalau ke Bang Acil kan lo suka buka pertanyaan tuh, kadang-kadang orang nanya juga yang udah lo kasih tahu lo tanya lagi kayak cek legit segala macam bla bla bla. Ya udah sekarang lo ada satu saran line lah, maksudnya one line saran lo buat yang mau kayak lompat terjun ke kayak create something lah, maksudnya untuk create something kayak mau nyiptain brand atau itu mau jadi reseller, ada nggak saran lo? Ya itu otomatis kan berniaga nih konsep apa maksudnya segmennya berniaga, ada nggak saran lo dari lo kalau yang baru mau mulai? Kalau yang baru mau mulai ya gimana ya, karena gue juga ibaratnya baru ngerintis juga kan, dan kalau niat itu udah pasti. Niat harus ada pasti. Nggak cuma modal ya. Iya, niat udah harus pasti. Cuma kalau misalkan lu ada modal tapi lu nggak niat, Nggak ya kan? niat. Terus Ilmu gimana ilmu? Ilmu itu lu harus riset, itu udah pasti. Nah. Lu harus riset kayak misalkan lu mau jualan apa, ya itu harus riset gitu. Dan misalkan kayak jualan sepatu, gua harus cari dong, gua harus belajar ke link, Iya. cari link lah apalah segala macam itu harus. Aktif di forum ngaruh nggak sih kalau tentang masalah cek legit Aktif gitu? di forum sebenarnya sih ya harus juga sih, karena Harus ya? kayak dulu aja kan kayak zamannya Fanset kan ada TSOV kan di Nah, kampus iya. itu kan kayak aktif segala macam, dan dari situ punya relasi, punya koneksi ya pokoknya di setiap Sharingnya ada di situ ya. nah di situ kan, dan terus ya lu harus apa ya, aktif sebenarnya sih, harus aktif juga kayak lu harus kemana gitu, kayak ngapain lu mau Nyempetin ngapain lah untuk datang Nah. atau ketemu siapa source-nya, jangan cuma sekedar keyword lo tanyain bahwa lo Iya. source itu nggak ada eksekusinya, Nah, cuma kan sekedar menemuin timeline orang ya, atau misalkan story bang mau jadi reseller kayak gini gimana ya, nah terus misalkan lu udah punya budget belum kalau jadi reseller, kalau cuma sekedar nanya-nanya doang ya, juga ya. nah, minimal lu harus punya budget dulu, kayak Budget. misalkan lu mau reseller sepatu, Oke. itu udah pasti kan. Nah terus kayak lu harus punya link-link lagi, kayak misalkan lu nanya ke gua, oke gua punya link, gua Oke, punya relasi. mempermudah masalah source untuk sumber Ya, itu. dan dengan ibaratnya legit atau Nah, enggaknya iya. itu jumping lah. Jadi lo udah punya modal tapi lo nanya langsung ke lo, Iya. lo ngejembatanin lah ibaratnya. Bisa Terus bantu kayak gitu ibaratnya kayak itu. Nah setelah itu lu masih bisa belajar lagi sendiri, kayak aku pengen belajar sendiri, kayak itu yang tadi gue bilang, kayak lu bongkar web lah apalah segala macam, Iya, ada bener di sih. mana Sekarang kan, ya kan, gampang banget. kayak dari dulu aja kita sampai order sepatu pasti kan iya, kita nyari sendiri kan? zaman itu ya kan. Walaupun kita nggak bisa order sendiri, kita ngasih linknya. Iya benar. Kita Ya. kasih link, tapi kita udah hasil tangan kita sendiri tuh, Iya. mata pedes malam-malam nyariin ya ya kan, segala macam. Iya. nyari yang barang yang rare. Iya, gue biasa kayak gitu ke Mama Anca tuh, Cak tuh Kok- dari ini ya kan? ya gue kirimin karena Kopi terus kasih iya linknya kasih linknya. gitu. Nanti mereka yang eksekusi. Nah, iya kayak gitu, kayak walaupun makanya biarpun kita nggak bisa order sendiri, tapi minimal lu udah ada gitu loh. ada effortnya Iya, untuk gitu. nyemplung lebih dalam cari si ya ibaratnya source-nya, sumbernya, terus ilmunya. Jadi lu bukan cuma sekedar bang apa sih bang, Iya. yang nggak gitu juga Jangan gitu. cuma sekedar lu Jangan cuma minta disuapin lah ibaratnya kasarnya. udah disuapin minta cebokin juga. Iya, anjir, Ibaratnya. anak gua buka. Asli. Anak gua juga bercak sendiri. Ada gue udah cebok sendiri. Iya makanya. Tapi emang kadang-kadang sih gua suka nemuin sih, maksudnya kayak gua ngeliat story lo segala macam, pertanyaannya seputarnya itu aja. Padahal Iya. lu udah bacot sampai dadadadadar. Ya lu nanya ini Iya, gitu lah. karena bukannya gua nggak mau jawab, bukan sombong atau gimana, karena itu udah pernah lu. Iya udah pernah gitu. Mendingan lu nunggu aja, nanti ketika gua lagi mood pengen ngebahasin lagi ya nanti pasti ada lagi gitu. Jadi Iya. nggak perlu ditanyain lagi, bang gimana sih bang? berulang-ulang. Iya gitu kayak, Berulang-ulang. wah kayak apa sih lu gitu. Dari kemarin kuota lu habis tuh. Iya, bener, maksudnya iya. Atau kayak lu hubungin dia langsung atau datengin ke rumahnya, cari waktunya. Kayak gua kan langsung repotin kayak gini. Iya, balik lagi. Lu udah biasa direpotin ya. Iya, makanya. Tapi Cil, gua makasih banyak nih lu udah sempetin nih. Lu ini malam Minggu, men. Lu anak muda ya kan? Gua kan ini masih jam sore. Oi. Habis ini baru. Dia tuh bangun pagi jam 3. Jam 3 sore itu paginya. Iya, sorry. Tapi emang gitu, karena lu kan kalau ngegarap itu sampai malam kan. Sampai pagi. Iya, maksudnya sampai iya sampai subuh kan. Iya, gua lihat sih. Jadi kalau misalkan gua ada kayak misalkan gua sering kok malam minggu malah di rumah garap, kayak seneng aja gitu, ngapain sih mau ngapain gitu, dan dibanding kencan Sip. gua masih bisa besokan lah. Oke deh, gua rasa sih ini udah cukup up close and personal ya ke Acil, ya kan, dengan semua pengharapannya, dengan semua sarannya, dengan semua, gua nggak bilang gimmick sih, maksudnya dengan semua pro dan kontra yang ada di jalan, Jadi nah yang terjadi ya kan. Gua rasa ya namanya orang hidup ya nggak lurus-lurus aja, maksudnya nggak smooth-smooth aja gitu kan. Nah ya lo cuma tinggal punya komitmen, punya niat, lo do research ya, tadi lo bilang kan lo research, jadi you know what you sell, you know what to do,
nggak lu cuma punya modal doang terus lu cuap-cuap terus lu Terus nyari cuan. nah cuan karena Indian ya nggak cuma cuan doang yang lo harus pikirin gitu kan, maksudnya ya lo bangun relasi, lo bangun network, lo bangun empire lo sendiri lah kasarnya, walaupun itu kecil tapi itu adalah suatu pembuktian kalau lo bisa struggle di ya masalah hidup. Oke guys, lo pasti pengen tahu kan siapa berikutnya buat di kontennya. Nah ya udah nanti lo tungguin aja. Oke sahabat Kopi Digitalku, sekian dari gua Raka, Cinere Concept Store. Kalau mau main kesini kita buka tiap hari, tapi nanti tunggu update tentang corona. Tapi kayaknya sih enggak sih, kita insya Allah aman-aman aja. Stay clean ya, stay clean, wash your hand. Jangan cipika-cipiki dulu. Kayak gue tadi sama Acil, biasanya gue cipika-cipiki tuh gue. Tapi gue sekarang nggak, iya. Sekarang gue nggak cuma Acil, sorry Acil, gue nggak cipika-cipiki. Gue nggak cinta. Ya udah. Oke guys, over and out. Gua Raka. Bye. See ya.